oncomnya, nasi tutuk oncomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo vlogger, barusan kita sudah melihat sekilas tentang nasi tutuk oncom dan nasi cikur api. Nah, kebetulan kuliner ini di Garut sudah menjadi legend, sudah menjadi legenda. Siapa sih yang tidak tahu tentang nasi tutuk oncom dan nasi cikur api? Nah, kebetulan hari ini istimewa banget, spesial banget. Vlogkita.com dapat bertemu dengan ownernya nasi tutuk oncom dan nasi cikur api. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, kita tertarik nih. Kita sebagai warga Garut tertarik nih, nasi tutuk oncom dan nasi cikur api itu udah melegenda banget, Pak. Jadi saya sewaktu dulu masih kuliah juga udah jajan itu yang namanya nasi tutuk oncom. Ya. Nah, Pak, kira-kira nih nasi tutuk oncom dan nasi cikur, apa sih perbedaannya, Pak? Nasi tutuk oncom itu apa? Nasi cikur itu apa, Pak? Kalau nasi tutuk oncom itu pakai bumbu cikur. Kalau nasi cikur, iya, nggak pakai oncom. Bapak menjalani bisnis ini awalnya sejarahnya gimana nih, Pak? Sejarahnya itu tahun 2009. 2009. Kira-kira bulan September itu. 2009 ya. bulan September, Pak ya? Bulan September, berarti udah 12 tahunan 12 tahunan, Pak ya. Ya, awalnya merintis dari 1 kilo, terus hari besok naik gitu. Karena sebelumnya kita memang mungkin udah merintis kuliner yang lain, tapi kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala menjodohkan dengan nasi tutuk oncom dan nasi cikur api gitu. Nah, sekarang nih nasi tutuk oncom dan sama nasi cikur api ini udah ada berapa cabang, Pak, di Garut? Sekarang kalau di Garut berarti yang di di Pemda, terus di Jalan Ahmad Yani samping KNPI, terus di Bratayuda samping Rumah Sakit Guntur Garut, dan juga di Pasir Muncang. Di Pasir Muncang berarti kurang lebih vlogger sudah ada 4 cabang di Garut nih untuk nasi tutuk oncom dan nasi cikur api. Nih ada yang penasaran nih, Pak, buat saya. Iya, boleh. Nasi tutuk oncom dan nasi cikur api. Iya, kenapa dinamain api? Enggak apa misalkan. Kenapa dinamain api? Api itu ngambil dari almarhum ibu saya. Oh, jadi nama almarhum ibu. Namanya itu Ibu Pipi. Ya. Dia dulu memang jualan oncom, comro itu terbuat dari oncom juga. Ya, betul. Makanya kita mungkin ke anaknya, makanya dinamain nasi tutuk oncom dan nasi cikur api adalah anak Ibu Pipi gitu. Jadi lebih barokah, Pak, insya Allah, Alhamdulillah. Pak. Nama orang tua. Terus, Pak, ini untuk resep atau ramuan untuk nasi tutuk oncom dan nasi cikur api ini punya ramuan tersendiri, ramuan keluarga atau gimana, Pak? Memang resep keluarga atau gimana, Pak? Resep keluarga juga gitu. Seperti apa, Pak, pengolahannya? Ya, kita ambil dari bumbu rempah-rempah ya, kayak jahe, kencur, apalagi terus kayak laja gitu ya, lengkuas kayak gitu. Terus bumbu masak yang lain juga ada itu. Jadi vlogger 12 tahun, alhamdulillah Bapak menjalani bisnis menjual kuliner nasi tutuk oncom dan nasi cikur api. Ya, nah, untuk saat ini nih, Pak, ada berapa karyawan yang bekerja di nasi tutuk oncom dan nasi cikur api ini? Berapa orang? Sekarang kurang lebih di 9 lah. 9 orang. Jadi setiap setan itu ada yang 2 orang. Ya. Berkaitan dengan masa pandemi, omsetnya gimana, Pak? Apakah naik, turun, atau tidak berpengaruh? Ya, memang sih ada ngaruhnya sih, tapi nggak begitu drastis lah, alhamdulillah, karena kita kan main di online juga gitu. Oh ya. Jadi, wah keren guys. Jadi nasi tutuk oncom dan nasi cikur api ini selain dia jualan langsung, dia juga jualan secara online ya, Pak ya? Betul. Jadi orang itu ya take away juga gitu. Jadi udah mengikuti perkembangan zaman. Keren, Pak. GreenFood, ada GoFood gitu. Oke, siap. Nah, satu lagi, Pak. Iya. Apa sih keunggulan nasi tutuk oncom dan nasi cikur api ini bila dibandingkan dengan
pedagang-pedagang lain yang menjual hal yang sama? Apa sih keunggulannya Pak? Keunggulannya kita ambil dari konsumen gitu yang kebetulan keistimewaan makanannya itu apa sih bedanya dengan yang lain apa Pak? Oh yang lainnya ya mungkin murah gitu ya, murah meriah lah gitu. Cuman ya. enak Pak ya? Ya. Ada cita rasa Ada tersendiri cita ya? tersendiri, betul. Oke, saya jadi ingat nih Pak, kalau tidak salah Iya betul. di Tasik itu ada semacam nasi tutuk oncom Iya, juga. Iya. Cuman di sana lebih sederhana menunya, hanya ada mendoan ditambahin sedikit ikan asin ya, kayak gitu. Nah untuk Bapak sendiri apakah beda ataukah dimodifikasi tersendiri jadi agak lebih lengkap atau gimana Pak? Dan apa rasanya Pak? Oh ya, sebetulnya pertama memang ngikuti yang di Tasik. Menunya mendoan, ikan asin, sambal pakai lalap itu lencak gitu ya, lencak, bonteng. Nah udah terus sambil berjalan, jadi konsumen itu permintaan gitu. Menunya jangan itu aja, harus ada tambah dong gitu, dadar telur, goreng ayam. Oh boleh siap, jadi gitu. Hingga akhirnya Bapak ditambahin ya. Nah gitu, jadi permintaan konsumen juga gitu. Dari awal Bapak berjualan, apakah ada kenaikan Pak untuk omset? Misalnya kita pertama menyediakan hanya untuk berapa orang misalkan. Kalau saat ini seperti apa dari awal sampai saat ini gimana tuh? Iya, kalau awalnya memang dari 1 kilo ya alhamdulillah ada 100.000, 200.000 gitu kan. Makin sini naik ya alhamdulillah gitu karena banyak permintaan, pesanan gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah sampai ya sekitaran 2 jutaan lah gitu. Dari untuk saat ini habis berapa kilo Pak itu? Sekarang alhamdulillah kurang lebih ada 50 kilo lah per hari ya, 50 kilo. Jadi alhamdulillah vlogger saat ini nasi tutuk oncom dan nasi cikur Pak Api ini per hari bisa menghabiskan sampai 50 kg beras Pak ya. Dengan omset alhamdulillah 2 juta per hari. Per hari alhamdulillah. Nah, untuk Bapak sendiri nih, harapan Bapak ke depan dengan bisnis ini, punya cita-cita Pak, misalkan buat restoran atau gimana? Apakah ada cita-cita, keinginan yang belum tercapai dari menjalani bisnis ini? Iya. Barangkali. Cita-cita mungkin kita nggak muluk-muluk ya bikin restoran yang gede, kita nggak cuman ya tempat makannya yang sederhana gitu, tapi enak, sejuk, nikmat buat para pembeli gitu. Sebetulnya nggak muluk-muluk ya, misalkan. Yang penting barokah gitu. Yang penting barokah. Nah itu bagi-bagi rezeki ya, yang tadinya nganggur misalnya kita bisa bekerja sama ya, gitu, ada penghasilan gitu ya. Untuk sasaran nih Pak, sasaran pembeli. Iya. Untuk nasi tutuk oncom sendiri siapa sih yang banyak pembelinya? Apakah generasi muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, siapa sih Pak yang banyak? Ya alhamdulillah kalau nasi tutuk oncom dan nasi cikur itu alhamdulillah pembelinya itu dari anak-anak juga. Dulu gitu. Anak-anak SD kalau sedang belajar ya tatap muka itu sampai anak SD itu suka dengan nasi tutuk oncom. Termasuk saya Pak, saya juga suka. Alhamdulillah. Nah Bapak juga suka makan nasi tutuk oncom jadi kelihatan muda Pak. Oke. Nah ini Pak mengenai Bapak kan sekarang ada 4 cabang nih Pak, ada 4 cabang. Itu pengelolaan manajemen usahanya seperti apa nih Pak? Apakah dikelola langsung dikontrol sama Bapak tiap hari keliling, ataukah memang sudah ada aturannya atau gimana nih Pak? 4 cabang ini cara mengontrolnya nih? Ya dikontrol juga sama saya juga. Oh dikontrol juga tiap hari. Ada pengontrolan. Ada pengontrolan. Biar buat kepercayaan konsumen gitu. Untuk suka duka Pak, suka duka menjalani bisnis ini apa aja sih Pak? Suka duka memang ada guys. Sukanya ya kita alhamdulillah sekarang kan ada ya bagi-bagi rezeki, intinya ada pegawai. Dulu kan sama saya sendiri itu mendorong gerobak sampai terjungkal gitu ya gitu. Tapi kita ya ini mungkin ujian gitu ya alhamdulillah gitu duduknya, tapi nggak terlalu misalkan ini itu mungkin ujian dari Allah, ini kuat nggak misalkan menjalankan usaha ini gitu ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah gitu pelanggan pada nambah gitu.
Nah untuk saat ini nasi tutuk oncom api dan nasi Cikurapi itu kan terkenal nih Pak di Garut Pak. Ya, alhamdulillah. Udah jadi legenda, udah jadi legend. Perasaan Bapak nih Pak gimana nih Pak saat ini dengan adanya bahwa nasi tutuk oncom sama nasi Cikurapi ini udah pada dikenal nih. Perasaan Bapak gimana Pak? Perasaannya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya kita bisa berjalan dan ya dari saudara misalkan bisa bergabung yang udah bagi-bagi rezeki itu. Jadi kan buat untuk kita sebetulnya buat orang lain juga. Bapak keluarga putra berapa Pak sekarang? Putra kalau seluruhnya memang 7, ada yang nggak ada, nah, yang ada sekarang 3 yang udah menikah 1 dan punya cucu 1. Oh, udah punya cucu Pak ya? Alhamdulillah. Selamat Pak. Nah, kira-kira dari putra Bapak ini ada nggak yang meneruskan atau tertarik meneruskan usaha Bapak ini? Ada nggak? Ada turun ke siapa nih Pak? Ya, alhamdulillah turun itu ke putra pertama. Ke putra pertama. Ya, megang yang di Pasir Muncang gitu. Oh, megang yang di Pasir Muncang. Ya, itu ya sama anak. Tapi tetap sih ininya dari sini karena inti takut berubah, makanya udah aja dari satu dapur ini. Gitu. Oh, gitu. Jadi konsepnya tetap dari Bapak ya? Ya. Jadi buah kelapa tidak akan jatuh, tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi alhamdulillah untuk Bapak, putranya ada yang meneruskan usahanya dan sekarang mulai bergerak di Pasir Muncang Pak ya? Betul ya, dekat. Kira-kira sekarang di Pasir Muncang itu yang putra Bapak prospeknya gimana? Bagus atau gimana Pak? Prospeknya alhamdulillah bagus ya karena dia main juga di online juga. Oh, main juga ada di offline. Ya ada yang ya di online juga. Maka kita harus mengikuti gitu ya perkembangan teknologi. Oke, broker, barusan obrolan kita nih sama Bapak Apmi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada semua orang. Amin. Bahwa berwira swasta itu harus mempunyai mental baja. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada hasil. Sampai ketemu di episode selanjutnya di vlogkita.com.